Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti, NIM 1925041011, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun isi dari video ini yaitu rangkuman dari beberapa materi belajar dan pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian belajar, yang kedua yaitu jenis-jenis belajar. Hakikat belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotor. Yang kedua yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya. Belajar dapat diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mampu merubah perilaku pada individu yang berupa kemampuan atau kompetensi, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude. Yang selanjutnya yaitu kaitan belajar dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses dan hasil belajar. Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar, yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu yang sesuai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Yang pertama, siswa yang bertindak sebagai belajar atau pembelajar. Yang kedua, memperoleh sesuatu yang baru pada diri pembelajar. Yang ketiga, sembarang tempat dan sepanjang hayat atau seumur hidup. Yang keempat, yaitu motivasi belajar kuat. Yang kelima, dapat memecahkan masalah. Yang keenam, mempertinggi martabat pribadi. Yang ketujuh, hasil belajar sebagai dampak pengajar dan penggiring. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perubahan tingkah laku. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan belajar bersifat positif. Yang keempat, perubahan belajar bersifat aktif. Yang kelima, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang keenam, perubahan belajar bertujuan atau terarah. Yang ketujuh, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Nah, selanjutnya jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar bagian atau part learning. Yang kedua, belajar dengan wawasan atau learning by insight. Yang ketiga, belajar diskriminatif atau discriminative learning. Yang keempat, belajar global atau global world
learning. Yang kelima, belajar insidental atau incidental learning. Yang keenam, belajar instrumental atau instrumental learning. Yang ketujuh, belajar intensional atau intentional learning. Yang kedelapan, belajar laten atau latent learning. Yang kesembilan, belajar mental atau mental learning. Yang kesepuluh, belajar produktif atau productive learning. Yang kesebelas, belajar verbal atau verbal learning. Pertemuan yang selanjutnya yaitu kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan belajar dan pembelajaran. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dinyatakan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ketentuan ini membawa implikasi terjadi proses pembelajaran berbasis aneka sumber yang memungkinkan terciptanya suatu situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SMP, bahwa proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian suatu dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Sedangkan konsep pembelajaran dalam praktiknya kebalikan dari konsep pengajaran. Menerapkan proses pembelajaran seperti yang diamanatkan di dalam dua ketentuan yuridis tersebut, Undang-Undang Sikdisnas Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005. Panen P menyatakan dalam proses belajar terjadi perubahan dan peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa, baik dari segi kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Pendekatan utama dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan behavioral, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Yang kedua yaitu pendekatan kognitif. Ada 4 pendekatan kognitif untuk pembelajaran. Di antaranya pendekatan kognitif sosial. Yang kedua yaitu pemrosesan informasi kognitif. Yang ketiga konstruktivis kognitif. Yang keempat konstruktivis sosial. Pertemuan yang keempat yaitu model pembelajaran berdasarkan Perkemendikbud dalam K13. Pertama yaitu sintak model discovery learning. Sintak model discovery learning diantaranya pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement.
Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pembuktian atau verification. Yang kelima, menarik kesimpulan atau generalisasi atau disebut generalization. Yang kedua yaitu syntax model inquiry learning. Yang pertama, orientasi masalah. Selanjutnya, pengumpulan data dan verifikasi. Selanjutnya, pengumpulan data melalui eksperimen. Selanjutnya, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Yang kelima yaitu analisis proses inquiry. Yang ketiga yaitu syntax model problem based learning. Di antaranya mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Yang keempat, mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif. Yang selanjutnya, tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang. Selanjutnya, melakukan tindakan strategis. Yang terakhir, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang keempat yaitu syntax atau tahapan model pembelajaran project based learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar, yaitu start with the essential question. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal atau create a schedule. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student. Yang kelima yaitu and the progress of the project. Menguji hasil atau as the outcome, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Pertemuan selanjutnya yaitu konsep teori belajar. Teori belajar. Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dalam pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam teori belajar. Kategori utama teori-teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme, yaitu hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme, melihat atau melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Selanjutnya teori belajar konstruktivisme, bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Pertemuan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu perhatikan dan memotivasi. Kedua, keaktifan. 3, keterlibatan langsung atau pengalaman. 4, pengulangan. 5, tantangan. 6, balikan dan penguatan. 7, perbedaan individual. Pertemuan selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif.
paradigma lama tentang proses pembelajaran yang bersumber pada teori tabula rasa John Locke, di mana pikiran seorang anak seperti kertas kosong dan siap menunggu coretan-coretan dari gurunya, sepertinya kurang tepat lagi digunakan oleh para pendidik saat ini. Tuntutan pendidikan sudah banyak berubah. Pendidik perlu menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di mana anak dapat aktif membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pandangan konstruktivisme, yaitu keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal peserta didik. Belajar melibatkan pembentukan atau makna oleh peserta didik dari apa yang mereka lakukan, lihat, dan dengar. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara dua orang atau lebih. Sedangkan CL dalam artian yang lebih luas memiliki definisi yang lain, antara lain belajar bersama yang melibatkan antara 4-5 orang yang belajar bersama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antar kelompok, dengan kata anggota kelompok saling bergantung secara positif. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila mana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, serta mereka yang berkebutuhan khusus. Yang keempat yaitu penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kooperatif. Hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu peserta didik memahami konsep yang sulit. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif seperti dijelaskan oleh Wina Sanjaya 2008. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat bergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama, karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, interaksi atau tatap muka antar anggota kelompok.
Pembelajaran kooperatif memberi ruang atau kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran, guru perlu membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, prosedur strategi pembelajaran kooperatif. Prosedur pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penghargaan. Kedua, komposisi kelompok. Ketiga, kerjasama yang efektif. Yang keempat, perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. 5. Periode percobaan dan umpan balik. 6. Bantuan dari guru kepada peserta didik. 7. Melakukan evaluasi. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, keunggulan. Peserta didik dalam kelompok kooperatif mampu bekerja sama untuk kebaikan kelompok secara keseluruhan, ketimbang hanya untuk kebutuhan individu saja. Peserta didik dalam kelompok pembelajaran kooperatif dapat didorong untuk membantu peserta didik yang mempunyai masalah dalam belajar dan membantu peserta didik yang cacat. Prosedur pembelajaran kooperatif memudahkan integrasi sosial dari kebutuhan khusus peserta didik. Akibat yang dihasilkan adalah sikap yang lebih toleran kepada mereka yang mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, latar belakang sosial, kelas sosial, ras, dan latar belakang akademis. Metode pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk menyediakan penghargaan atau reward baik kepada peserta didik berprestasi tinggi maupun peserta didik berprestasi rendah. Pembelajaran kooperatif memudahkan pembagian usaha dan tugas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Peserta didik dapat diminta untuk menjalankan tugas di area yang paling mereka ketahui atau menyelesaikan tugas yang paling sesuai dengan kemampuan individualnya. Pembelajaran kooperatif mendorong komunikasi antar peserta didik, dan hasilnya adalah pembelajaran yang lebih baik dan hubungan antar personal yang semakin membaik. Dari Peter G. and Lorna K. Yang kedua yaitu kelemahan. Di antaranya, butuh waktu yang lama untuk memahami filosofi belajar secara kooperatif. Sulit mewujudkan peer teaching atau tutor sebaya yang efektif. Padahal ciri utama pembelajaran kooperatif adalah adanya peserta didik yang saling membelajarkan. Dalam evaluasi sulit untuk memberikan penilaian yang objektif secara individual, karena dalam pembelajaran kooperatif lebih menonjolkan kebersamaan atau kerja kelompok. Selanjutnya, butuh waktu yang lama untuk mengembangkan kesadaran berkelompok. Kurang memperhatikan aspek yang memotivasi untuk menanamkan kepercayaan diri,
karena tertutup dengan kepentingan bersama. Pertemuan 8 yaitu konsep pembelajaran berbasis CPL. Konsep pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota dan masyarakat. Dari Nur Hadi 2002. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Peserta didik dapat mengatur sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Peserta didik membuat hubungan-hubungan antara madrasah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, belajar yang diatur sendiri. Peserta didik melakukan pekerjaan yang signifikan. Ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain. Ada hubungannya dengan penentuan pilihan dan ada produknya atau hasilnya yang sifatnya nyata. Yang keempat yaitu bekerja sama. Peserta didik dapat bekerja sama. Guru membantu peserta didik bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, dapat menganalisis, membuat sintetis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik. Peserta didik memelihara pribadinya, yaitu mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi, dan memperkuat diri sendiri. Peserta didik tidak dapat berhasil. Tanda dukungan orang dewasa. Peserta didik menghormati temannya dan juga orang dewasa. Yang ketujuh yaitu mencapai standar yang tinggi. Peserta didik mengenal dan mencapai standar yang tinggi, yaitu mengidentifikasi tujuan dan memotivasi peserta didik untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu fokus pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual menempatkan peserta didik di dalam konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan individual peserta didik dan peranan guru. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan pengajaran kontekstual harus menekankan pada hal-hal berikut. Yang pertama, belajar berbasis masalah atau problem based learning. Yang kedua, pengajaran autentik atau authentic instruction. Yang ketiga, belajar berbasis inquiry atau inquiry based learning. Yang keempat, belajar berbasis proyek atau tugas, yaitu project based learning. Yang kelima, belajar berbasis kerja,
yaitu work-based learning. Yang keenam, belajar berbasis jasa layanan atau service learning. Yang ketujuh, belajar kooperatif atau cooperative learning. Yang selanjutnya yaitu komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman pembelajaran melalui CTL. Yang kedua, inquiry. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain atau kelompok belajar sharing. Yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi atau reflection. Adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketujuh, penilaian nyata atau authentic assessment. Adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.